Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi ini mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya dari hari ke hari manusia itu kadang-kadang terlupa gitu. Lupanya apa? Sebenarnya kita ini untuk apa sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya kita lihat kisah Nabi Adam, itu pada awalnya Nabi Adam itu di surga. Nah, kemudian digoda oleh setan atau iblis, kemudian tergoda, kemudian diturunkan ke dunia. Nah, di dunia tugasnya apa? Untuk menata dunia. Nah, menata dunia itu tugasnya apa? Mencari pahala sebanyak-banyaknya, mengurangi dosa atau meniadakan dosa, sehingga nanti bisa kembali lagi ke surga. Nah, jadi nantinya itu secara singkat manusia itu ada 3 golongan. Golongan pertama yang penyesalan terbesar, yaitu apa? Orang kafir. Tidak percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu yang memiliki kita. Ini orang kafir ini adalah penyesalan yang abadi. Karena apa? Ada di neraka terus-menerus gitu. Nah, yang kedua, ini orang yang mengaku bahwa beriman, artinya bahwa sesungguhnya dia itu memiliki pengetahuan bahwa la ilaha illallah itu benar ada, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itu dia mengakui gitu. Cuma kadang-kadang banyak berbuat yang aneh-aneh gitu loh. Nah, ini kadang-kadang ini misal juga, aduh, kalau dulu itu saya itu sholat lurus-lurus saja gitu, berbaik saja gitu. Nah, langsung masuk surga. Nah, yang masuk surga juga akan misal lagi, ternyata surga itu banyak tingkat-tingkatannya gitu. Nah, kenapa saya surga ini nomor 34 itu, padahal di atasnya lagi masih ada lagi, di atasnya masih lagi ada. Nah, saya dengan yang di atasnya lagi, cuma dia itu sering sholat sunnah gitu. Nah, oh dia itu sering puasa Senin Kamis gitu. Nah, akhirnya timbul penyesalan. Nah, makanya dari itu ini dalam kesempatan ini kita mengingat kembali bahwa sebenarnya dari waktu ke waktu kita ini adalah ada kesempatan untuk memperbanyak pahala. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita sendiri nggak menyadari apa sih sesungguhnya yang kita hadapi dalam keseharian itu adalah merupakan ujian-ujian. Ujiannya apa? Kekurangan bahan pangan, kekurangan obat-obatan, kekurangan ini dan itu, rumah kadang-kadang bocor. Nah, itu ujian-ujian. Kadang-kadang anak rada nakal gitu. Suami kadang-kadang pulang terlambat misalnya itu. Atau sama saja, istri kadang-kadang masaknya gosong. Nah, itu kan tetapi kalau misalnya kita punya kesadaran bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah untuk mengelola dunia, untuk mengatur dunia, kita sadar bahwa kesempatan-kesempatan di dalam syariat Islam itu kalau kita laksanakan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang apa gitu, ridho gitu, ringan gitu. Contoh gampangnya gitu, misal itu orang tua menyuruh, tolong sapu saya. Nah, kalau si anak ini nggak terima gitu, saya kok suruh nyapu gitu, saya tidak berat kan. Tapi kalau dia, ya Pak, saya tak sapuin ya. Bismillah, saya nyapu, mudah-mudahan Bapak ridho dan Allah pun ridho gitu. Nah, akhirnya nyapunya juga senang, dia juga sehat gitu. Jadi sebenarnya seperti dalam syariat Islam itu yang pertama itu adalah syahadat, itu adalah masalah hati, keikhlasan hati, keimanan yang ada di hati gitu. Nah, kemudian yang kedua itulah sholat, yang ketiga itu adalah bisa puasa dulu, bisa zakat dulu gitu ya. Nah, tergantung orangnya. Nah, kemudian yang 3 dan 4 itu puasa dan zakat gitu. Yang kelima itu adalah haji. Haji itu tentunya adalah bagi yang memenuhi persyaratannya, baik kesehatannya maupun pembiayaannya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya bab yang pertama itu adalah hati, ini sangat penting. Padahal ini nggak ada biayanya gitu. Ada biayanya nggak? Saya mau kerja ikhlas gitu. Oh, apa saya mahal nggak? Kamu nggak ikhlas ya udah 5.000 aja. Padahal ini sangat penting. Kalau nggak ikhlas, misalnya suami istri, ini kalau bangunannya nggak ikhlas gitu, contoh aja lah. Kenapa kalau artis itu mudah bubaran gitu? Karena bangunannya nggak ikhlas gitu. Bangunannya, oh dia ganteng, oh dia cantik gitu. Nah, bangunan satu ganteng, satu cantik, satu rumahnya bagus, satu anunya bagus, pabriknya bagus gitu. Nah, akhirnya bukan karena keikhlasan yang dilandasi dengan ibadah, mudah tergoyahkan, mudah terganggu gitu. Tetapi kalau dibangun dari keikhlasan, oh bahwa di dalam pernikahan itu adalah landasannya adalah ibadah untuk mencapai keridhaan Allah, untuk nanti sama-sama ke surga. Ya. Nah, itu tentunya akan lebih mudah karena semua orang yang beriman itu pasti akan diuji dengan bermacam-macam bentuk ujian, pasti akan diuji.
Nah, seperti yang gampangnya kadang-kadang bahan pangan kurang gitu. Ya, kan padahal di toko banyak gitu ya. Nah, iya di toko banyak, tapi kan uangnya belum ada gitu. Nah, itu belum bentuk ujian gitu. Nah, kemudian anak gitu, udah sekolah udah bagus-bagus gitu. Kadang-kadang apa gitu suatu ketika mau sekolah mau tidak, mau sekolah mau tidak. Nah, itu juga ujian. Nah, yang paling parah kalau misalnya nggak mau sholat gitu. Nah, padahal kalau kita menyadari sholat itu adalah ibadah, hukumnya itu wajib, terutama sholat wajib selama waktu ya, hukumnya itu wajib, sholat lima waktu. Kalau tidak dikerjakan berdosa. Berdosa itu apa namanya? Mengarah ke neraka. Nah, kalau dikerjakan, ya, dikerjakan berpahala. Nah, sekarang saya tanya gitu misalnya, pekerjaan apa yang paling perlu kita nomor satukan? Ya, sholat itu. Nah, sekarang kalau kita lihat apa betul sholat itu? Sholat itu pertama disebutkan di dalam Al-Quran, perintahnya ada, kemudian di dalam Isra Mi'raj juga ada. Nah, sekarang kalau kita lihat pahala dan kita bandingkan dengan pekerjaan yang di dunia ini, sholat sunnah qobliyah subuh hanya 2 rakaat ya, dengan surat yang pendek, Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas gitu, Qul huwallah itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Cuma harus dikerjakan sebelum subuh. Nah, ini kalau orang yang sadar nggak akan melewatkan qobliyah subuh ini gitu. Kalau orang yang sadar gitu bahwa saya ini adalah hamba Allah, saya ini milik Allah, saya itu akan apa gitu ingin meraih surga gitu. Nah, dengan apa? Dengan mengerjakan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya. Nah, sekarang perintah sholat itu wajib. Nah, kalau nggak kita kerjakan, kita mendapat dosa yang nantinya mengarah ke neraka. Nah, sekarang bayangkan neraka. Neraka itu yang paling ekonomi gitu ya, kelas ekonominya itu adalah kaki menginjak sandal gitu, sandal itu otaknya mendidih. Itu yang paling ekonomi gitu, paling ringan gitu. Nah, bagaimana kalau yang kelas beratnya gitu, seperti apa gitu? Nggak terbayangkan. Dan kondisi itu dikatakan bahwa di neraka itu manusia tidak mati, tidak hidup. Gimana? Dan kalau itu orang kafir selama-lamanya. Tapi kalau di orang yang di dalam hatinya punya keimanan, bahwa punya keimanan pada Allah, suatu ketika akan dipindahkan ke surga, akan suatu ketika diambil suatu ketika gitu. Nah, orang yang terakhir meninggalkan neraka gitu ya, orang yang terakhir meninggalkan neraka itu masih dapat apa surga yang seluas bumi dan langit gitu. Dan dia ternyata bahagia gitu. Ya Allah, terima kasih saya masih dapat surga seperti ini gitu ya. Itu orang yang terakhir gitu. Bagaimana orang yang tidak terakhir? Nah, sekarang sebenarnya perjuangan kita adalah bagaimana kita ini ke surga paling cepat, cepat-cepatnya. Syukur-syukur tidak masuk apa gitu mampir ke neraka, tapi bisa langsung ke sana gitu, langsung ke surga. Itu yang perjuangan kita. Makanya kadang-kadang ada orang yang puasa Senin Kemis, puasa Syawal, apa gitu, sholatnya terus dilakukan di masjid berjamaah gitu. Sebenarnya jamaah itu ya yang kebanyakan ulama berpendapat ini adalah untuk bapak-bapak gitu. Tapi ibu-ibu pun sebenarnya nggak apa-apa gitu, boleh saja gitu. Dan ingat pahalanya 27 kali lipat gitu. Jadi kalau misalnya kita sholat di rumah sendiri 10 kali dapat 10, kalau kita di berjamaah 10 kali itu adalah 270, selesainya adalah 260, besar sekali. Nah, ini kadang-kadang kalau misalnya kita nggak punya pikiran itu tidak menghiraukan, udahlah sholat di rumah juga boleh. Iya boleh, tapi itu pahalanya udah kurang banyak gitu. Sekarang kalau misalnya kesempatan itu apa gitu kita biarkan begitu saja, kita biarkan begitu akan lewat dan akhirnya menyesal, loh surga saya kok di tingkat 6 aja, padahal itu ada tingkat 10, ada tingkat 20, tingkat 40, lebih bagus lagi. Nah, padahal semuanya itu sebenarnya saya juga bisa gitu. Nah, jadi sekarang udah paham tentang pentingnya itu sholat. Jadi di dalam keseharian kita memprioritaskan, menomorsatukan sholat, bukan makan bakso gitu. Nah, kadang-kadang ini sholat ini kalah sama bakso gitu. Bakso enak boleh nggak apa-apa, tapi sholat dulu. Setelah sholat baru makan bakso, mau nambah boleh gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai makan bakso dulu sholatnya ketinggalan gitu. Memang masih tidak berdosa sholat ketinggalan gitu. Cuma pahalanya udah banyak berkurang gitu. Itu saja. Sekarang pilih mana gitu. Nah, ini adalah kesempatan yang apa gitu sangat baik, itu jangan jadi tidak meninggalkan sholat. Nah, kemudian yang berikutnya lagi itu setelah tadi syahadatnya kita menata hati kita, sholat, kemudian apa gitu puasa. Nah, puasa itu kalau misalnya kita nggak lakukan dengan hati yang ikhlas, nggak makan seharian gitu. Coba kalau misalnya kita nggak puasa jam 9 itu udah nyari nasi apa gitu loh, nasi uduk, nasi apa, ini jam 9 gitu. Padahal kalau puasa itu ternyata kuat. Jadi pada prinsipnya badan manusia itu tidak makan 3 hari itu tidak apa-apa, tetapi harus butuh minum. Jadi makanya begitu sudah waktu
berbuka segera minum air putih, ya, segera makan kurma gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya minum air putih gitu. Nah, kemudian satu pengertian lagi bahwa di dalam orang puasa itu adalah sebenarnya itu membersihkan hak darah kita. Darah dibersihkan, kemudian sistem pencernaan juga beristirahat, itu adalah untuk menyehatkan kita gitu. Nah, kemudian setelah kita sadar ini sebenarnya masih bulan Syawal, di bulan Syawal itu ada kesempatan untuk sunnah puasa Syawal. Puasa Syawal itu 6 hari. Tapi kalau misalnya kita gabungkan dengan puasa Senin Kamis akan bermanfaat sekali. Artinya apa? Sehari puasa, Seninnya dapat, puasa Syawalnya dapat. Hari Kamis puasa lagi, puasa sunnahnya dapat, sunnah hari Kamis, kemudian puasa Syawal gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat sepekan itu adalah 2 hari, itu Senin dan Kamis, kemudian kalau mau ditambah lagi ada Ayyamul Bid di tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, itu akan menambah kesempatan untuk memperbaiki badan kita yang perlu perbaikan, perlu istirahat. Karena kalau kita makan terus itu kan perut kita kan jalan terus, usus kita jalan terus. Makanya sebenarnya kita sadar kalau makan itu jangan banyak-banyak gitu. Sedikit aja, sebenarnya udah nggak lapar, udah selesai. Jangan nambah lagi. Apalagi sudah jam 8, jam 9, jam 10 mau tidur, makan besar gitu. Nggak boleh. Ya, nggak terasa nggak apa-apa. Iya, nggak terasa nggak apa-apa. Tapi kalau itu jadi kebiasaan, akan merusak badan sendiri. Kenapa? Karena itu makanan yang kita konsumsi belum selesai dicerna, kita udah tidur. Kalau udah tidur kan gerakan di dalam perut kan melambat itu. Akhirnya nggak sempurna gitu. Nah, jadinya kadang-kadang perutnya terasa tidak nyaman gitu. Nah, kemudian ini artinya dibuang saja gitu, tidak diserap oleh badan. Itu artinya terjadi pembasiran dan bisa menambah penyakit-penyakit tertentu. Nah, kemudian yang paling berat lagi adalah gula darah. Banyak makan kan gula darah. Seperti kalau misalnya banyak puasa, mudah-mudahan gula darahnya tidak. Gula darahnya tinggi, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan segala macam. Jadi sebenarnya di dalam makanan itu juga perlu kesederhanaan, tidak perlu banyak-banyak. Jadi dari jumlahnya jangan banyak-banyak, dari jenisnya harus dipilih-pilih. Jangan makan yang enak-enak. Enak boleh sekali-kali gitu, tapi yang enak-enak itu tidak gratis gitu. Misalnya senangnya sate, soto gitu, rendang gitu, yang semuanya itu semuanya tuh enak gitu, tetapi sesungguhnya nggak gratis. Kenapa? Lemak-lemak itulah yang nantinya akan menyumbat di dalam saluran darah kita gitu. Nah, akan terasa nanti setelah usia 40, 50, 60 dan seterusnya gitu. Nah, itu akan terasa nanti setelah usia kita gitu lanjut usia gitu. Nah, itu kadang-kadang nggak disadari bahwa dulu dalam riwayat makanan kita banyak mengkonsumsi yang sebenarnya tidak perlu banyak-banyak gitu. Apa? Lemak di mana adanya? Minyak goreng, daging, apakah sapi, kambing, apa kerbau atau ayam gitu. Dan termasuk apa itu tanaman-tanaman tertentu yang memang tidak cocok untuk kita. Katakanlah misalnya ada orang yang tidak tahan dengan jenis pete misalnya gitu. Nah, itu juga tidak bagus. Juga kopi juga kadang-kadang ada yang bagus, ada yang tidak. Kalau misalnya perut kita sudah ada masalah, minum banyak kopi, maka akan menimbulkan penyakit di dalam perut kita gitu. Jadi ada makanan yang cocok untuk kita, ada yang tidak, meskipun sama-sama halal dan toyib kalau kita sehat gitu. Tapi kadang-kadang tidak toyib kalau kita nggak sehat gitu. Nah, kemudian yang penting lagi adalah sebenarnya di dalam makan itu mengatur keseimbangan gitu. Jadi ya jangan satu model terus, tapi ada gonta-ganti. Nah, kemudian dengan berkaitan dengan makan itu juga adalah olahraga. Jadi sebenarnya bukan olahraga, gerak badan. Gerak badan ini akan menggerakkan semua organ-organ kita sehingga bergerak dengan baik, terutama gerak organ pencernaan, apakah itu lambung atau usus bergerak dengan baik. Makanya kalau kita jarang bergerak kan kadang-kadang akan mempengaruhi sirkulasi darah, kemudian tentunya kita akan sepertinya ada penyakit yang baru, badan nggak enak, ini nggak enak, itu sebenarnya adalah karena kurang gerak gitu. Nah, kemudian itu yang berkaitan dengan puasa yang kadang-kadang kita nggak sadar. Sebenarnya puasa itu tidak boleh makan aja, tetapi untuk memberi istirahat badan kita di dalam sistem pencernaannya supaya bisa pulih kembali. Nah, kemudian setelah puasa, zakat. Nah, ini zakat itu sebenarnya sangat penting ini. Zakat ada yang memberi zakat, ada yang menerima zakat. Sekarang pilih jadi mana gitu. Kalau bisa sih milih yang memberi ya gitu. Nah, supaya bisa memberi gimana?
Ya dari sekarang kita harus memikirkan punya keterampilan apa untuk bisa kaya gitu, supaya bisa berzakat gitu. Nah sekarang tinggal pilih, kalau ini kalau mana kita bahas bisa kita bahas, tapi apa agak panjang gitu, karena ini sebenarnya menyangkut dari kesenangan sejak kecil. Kecilnya senangnya apa? Lah itu saja dibakat, apa itu dipupuk terus gitu. Kecilnya senangnya bermain dengan bahan-bahan besi, ya sudah, bagaimana memproduksi bahan-bahan besi gitu supaya bagi barang-barang yang mahal gitu. Karena sebenarnya kalau Pak Habibie mengatakan 1 kilogram besi dibuat jembatan harganya berapa, dibuat mobil harganya berapa, dibuat pesawat harganya berapa. Nah itu seperti itu. Nah di tempat kita itu banyak, ada besi, ada kayu, ada bahan-bahan pangan gitu. Nah bahan pangan itu paling mahal kalau dia dibikin obat gitu. Obat itu sebenarnya dari hasil tanaman gitu. Nah mungkin ibu-ibu nggak sadar, ini bedak wajah itu dibuat dari apa? Ada yang tahu? Dibuat dari apa bedak wajah? Itu adalah dari pati beras, patinya. Tapi dulu banyak orang berpikir itu dari gamping, itu oh bawang panas gitu kan, pati. Bukan ini, bukan apa ya, bukan tepung gitu. Kalau tepung itu masih ada seratnya, kasar gitu, tepung. Tapi kalau pati itu bagian yang halus gitu. Kalau misalnya kita lihat halusnya pati singkong itu kan halus kan. Nah ini pati beras. Nah itu baru ditambah bahan-bahan yang lain supaya harum, supaya nyaman dan segala adem dan segala. Jadilah apa itu, apa bubuk untuk apa itu, untuk wajah gitu, gitu, wajah dan lain ya gitu, ya gitu, nah gitu. Nah itu sesungguhnya adalah dari bahan pertanian banyak kita, dari kita itu banyak gitu, tetapi banyak yang digunakan itu adalah beras, yang terkenal itu adalah beras dari Jepang gitu. Nah kalau waktunya sudah selesai, saya kira nggak apa-apa. Kemudian saya kira tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Kan dalam setiap 24 jam itu kesempatan banyak. Jadi begini, dalam setiap kesempatan kita istighfar, astagfirullah, itu berpahala. Ya. Salawat Nabi, sallallahu ala Muhammad, berpahala. Dan yang nggak terbayangkan oleh kita itu membaca Al-Ikhlas 3 kali itu pahalanya cuma 1 Al-Quran gitu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali pahalanya dengan 1 Al-Quran, pahalanya ya. Tetapi baca Al-Quran juga harus, karena Al-Quran akan memberi syafaat gitu. Kalau dibaca paling tidak sebulan khatam 1 kali. Ini tidak susah kalau dibiasakan, itu aja. Itu dicicil sedikit-sedikit itu. Pagi, siang, sore, sehari 1 juz gitu, namanya sebulan khatam gitu. Itu aja. Nah, karena waktu yang sudah cukup, saya cukupkan sampai di sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Terima kasih.